Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 kelas 5B1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Perubahan. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai strategi intervensi dalam pengembangan organisasi di organisasi pendidikan. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lydia Ewenika Suripati. Hai guys, perkenalkan nama saya Femina Fraselia Tontoli. Saya Feranti Eman. Nama saya Winda Opi. Saya Jenny Angklaini Tapeduli. Oke baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kita. Pengembangan organisasi bertujuan untuk membuat organisasi lebih terbuka dan lebih adaptif melalui peningkatan kemampuan dan potensi dalam rangka merencanakan perubahan yang berorientasi pada tindakan. Intervensi dalam pengembangan organisasi sebagai pembelajaran untuk membantu mengembangkan organisasi. Salah satu contoh intervensi pengembangan organisasi adalah intervensi pengembangan organisasi di organisasi pembelajaran. Dalam intervensi pengembangan organisasi di organisasi pembelajaran, terdapat 3 proses intervensi, yaitu yang pertama diagnosis. Diagnosis untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang akan dievaluasi dalam bidang konsentrasi. Yang kedua, presentasi, yaitu diagnosis mempresentasikan hasil diagnosis dalam bentuk proposal untuk mengimplementasikan hasil. Yang ketiga yaitu implementation atau implementasi, yaitu hasil proposal melalui usaha perubahan yang telah direncanakan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. 3 proses intervensi tadi merupakan dasar yang digunakan untuk menghasilkan berbagai diagnosa yang digunakan untuk koreksi kekurangan atau disfungsional konsentrasi atau bidang utama yang ada dalam intervensi pengembangan organisasi di organisasi pembelajaran, yaitu kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, evaluasi sumber daya manusia, struktur dan desain, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, komunikasi dan kepemimpinan. Selanjutnya, konsentrasi, tujuan intervensi, diagnosa. Yang pertama, konsentrasi pada kebijakan dan prosedur sumber daya manusia. Tujuan, membuat mutakhir, akurat, beretika, realistis, dan melegalkan kebijakan dan prosedur yang benar, yang kondusif untuk perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia. Diagnosa, evaluasi bagaimana penyelenggaraan kebijakan dan prosedur dan tingkat kecapaiannya. Yang kedua, konsentrasi pada evaluasi sumber daya manusia. Tujuan, memperoleh personil dengan benar dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas melalui memperkuat, mempertahankan, dan meningkatkan kinerja. Diagnosa, evaluasi persiapan dan fungsi yang melakukan evaluasi terkait bagaimana kinerja evaluasi, jenis, alat, metode, prosedur, dan teknik evaluasi kinerja. Yang ketiga, konsentrasi pada struktur dan desain. Tujuan, mengembangkan posisi peran dan hubungan yang menyebabkan pengaturan yang lebih efektif dan efisien dalam tugas sumber daya dan tanggung jawab hierarkis. 4. Konsentrasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya, membantu manajemen untuk mengembangkan teknis mereka, hubungan manusia dan keterampilan konseptual, dan dukungan karyawan untuk melakukan lebih efektif dan efisien tugas fungsional.
diagnosa, evaluasi kebutuhan pelatihan manajer dalam pelaksanaan manajemen, dan evaluasi kebutuhan pelatihan para karyawan dalam unit fungsional, serta evaluasi kepuasan karyawan. 5. Konsentrasi komunikasi. Tujuannya mengembangkan komunikasi di dalam departemen yang sama atau intra-departemen dan berbagai departemen atau antar departemen. Diagnosa, evaluasi bagaimana pelaksanaan komunikasi pada intra-departemen dan antar departemen. 6. Konsentrasi kepemimpinan. Tujuannya pengembangan pemimpin-pemimpin yang cakap dan dibutuhkan. Setiap proses atau situasi perubahan pada intervensi harus senantiasa dievaluasi dan dilakukan penilaian bagaimana ketercapaiannya melalui 3 proses intervensi, yang mana sudah dipaparkan proses diagnosa terhadap konsentrasi atau kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, evaluasi sumber daya manusia, struktur dan desain, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, komunikasi, dan kepemimpinan secara mendalam pada elemen-elemen sumber daya manusia yang ada pada organisasi pembelajaran.